memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya kasih karunia-Mu Bapa yang menguatkan setiap kami, yang memelihara setiap kami, yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang berasal daripada Engkau saja yang hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimasyurkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sebagian sudah ada yang kenal saya ya, atau mungkin belum ya. Kami dari Pekanbaru ya, Riau ya, sekarang kota asap ya. Tapi puji Tuhan ya, beberapa hari ini hujan sudah turun, cuaca cerah, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami dalam keadaan sehat baik-baik. Amin. Apa kabar saudara? Baik, luar biasa. Yesus sudah Apa siap. kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama kita baca sampai dengan ayat yang kelima. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti ayat yang kelima kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemutafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat yang kedua. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 4. Ayat 5 kita baca sama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya diingatkan Tuhan tadi waktu kita membaca pengakuan iman kita ya, yang dikatakan bagian terakhir, Dia akan datang kembali. Siapa yang akan datang kembali? Siapa yang akan datang kembali? Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan saudara, kalau Dia datang, misalnya ini bukan juga ya, karena hanya Bapa yang tahu, siapapun tidak tahu. Kalau misalnya Dia datang besok, yang menjadi pertanyaan bukan datangkah Dia atau masih lama lagi kah Dia datang, tapi bagaimana keadaan kita? Apakah kita sudah siap menanti kedatangannya yang kedua kali? Amin. Amin. Apakah kita sudah siap dengan kehidupan kita pada waktu Dia datang yang kedua kali? Kita mendengar suara, mari anakku, berbagailah engkau, berbahagialah engkau, karena baik sekali perbuatanmu. Mari masuk bersama dengan aku dalam kekekalan. Atau kalau tidak,
Ada yang kedua, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Kita percaya kita mau mendengar suara yang pertama. Amin. Amin. Kita mau mendengar suara yang pertama itu datang kepada kita. Mau nggak mau, ini mutlak. Ini bukan pilihan, tapi keharusan. Hari-hari ini menjelang kedatangannya yang kedua kali, kita harus hidup kudus. Sama-sama saya katakan, harus hidup kudus. Yuk sama-sama kita katakan, harus hidup kudus. Ini bukan pilihan, tapi keharusan. Sebab banyak sekali ya, bukan di sini jemaat baik-baik semua. Amin. Datang ke gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, tapi tetap melakukan kejahatan. Oleh sebab itu Petrus bilang, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudara, hari-hari ini sudah ada ajaran ya, ini kita mesti hati-hati. Udah, gak apa-apa, sekali selamat kamu tetap selamat. Kalau kamu berbuat dosa, tetap kamu selamat. Gayanya seperti itu. Pendetanya bilang begini, ya kalau kamu berdosa bilang aja, sorry Tuhan, maaf ya, aku berdosa. Tapi tetap berdosa. Karena mereka menyebarkan ajaran, sekali selamat, tetap selamat. Jangan kita terkecoh. Yang mengerti katakan amin. Sebab Alkitab saya dan Alkitab saudara mengatakan, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, keselamatan itu bisa hidup. Contoh, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu melambangkan orang Kristen. Yang bijaksana bawa pelita dan bawa minyak. Tapi yang bodoh bawa pelita, tidak bawa minyak. Begitu tengah malam, halo saudara-saudara, pengantin datang, song-songlah dia. Di tengah malam ya. Tengah malam itu gak tahu kapan, di tengah malam. Waktunya tidak tahu. Nah yang 5 gadis bijaksana ini sudah siap. Dia sudah bawa minyak, karena minyaknya sudah banyak, pelitanya terus menyala. Dan dia akan menyongsong pengantin. Tuhan Yesus kita adalah pengantin pria. Walaupun kita pria, dia tetap pengantin pria. Kita adalah pengantin wanita. Bukan berarti gereja boleh menikahkan pria dengan pria. Itu ajaran sesat itu saudara. Yang boleh dinikahkan di gereja Bethel Indonesia adalah pria dengan wanita yang belum pernah menikah dan bukan suami orang. Amin. Saudara, artinya siapkah kita sebagai mempelai wanita yang bijaksana? Siapkah hidup kita, keseharian kita bersama dengan Tuhankah kita? Atau kalau hari Minggu saja kita bersama dengan Tuhan, Senin sama Sabtu, sampai Sabtu bersama dengan setan? Tapi kita mau jemaat di tempat ini, saya juga ngomong di Pekanbaru,
Kalau hari Minggu kita bersama dengan Tuhan, Senin juga tetap bersama dengan Tuhan, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang. Yang mau katakan amin. Apakah dengan kekuatan kita sendiri? Berat, saudara. Berat, nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang, waktu dia naik ke surga, terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya, aku akan memberikan engkau penolong, seorang penolong yang menolong kita, yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus. Kalau bahasa Bataknya, opung dari kampung mungkin Tondi Barbadia. Bukan Tondi Barbada ya, opung. Tondi Barbadia. Amin. Roh Kudus. Tondi Barbadia itulah yang menolong kita setiap hari. Kalau kita mau melakukan kejahatan, jangan. Itu jahat, itu gak boleh. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Makanya kita harus baca firman Tuhan setiap hari, supaya Roh Kudus mengingatkan kita setiap hari. Kalau seminggu sekali baca firman Tuhan, seminggu sekali juga Tuhan ingatkan. Karena Tuhan ingatkan ini bukan sekarang Tuhan itu datang kepada kita bukan berbicara, "Hai saudara, jangan begitu." Bukan. Tapi waktu kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, dan dia akan menyegarkan kita, membuat kita melepaskan. Seperti ayat tadi dikatakan yang pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang percaya katakan amin. Bukan sekali selamat langsung selamat, ya. Bukan berarti sekali selamat langsung selamat. Saya pernah dikasih contoh, ya. Ini loh contohnya. Kalau sekali selamat belum tentu selamat. Ada yang meninggal, kebetulan sudah bapak-bapak. Dia meninggal bunuh diri. Kalau orang Batak bilang mate manikot, gantung diri. Lalu dipanggil pendeta, "Pak, tolong kubur Pak." Begitu saya di depan petinya, saya tanya keluarganya, "Bagaimana meninggalnya?" "Bunuh diri Pak." Ada opung-opung dulu contoh lucu, ya. Bagaimana dia bunuh diri? Menginum legon doi mana? Apa itu legon? Baygon maksudnya. Lalu di depan peti mati, waktu saya mau ngomong, apa ya saya bilang, ya? Roh Kudus langsung bilang, "Kamu bilang dia masuk surga, baca Alkitab kamu lagi. Masa ada orang bunuh diri masuk surga?" Oh iya. Atau berarti enggak kamu bilang orang ini telah masuk neraka? Mungkin sebentar enggak apa-apa, nanti kau pulang langsung benjol-benjol, kau dipukulin sama keluarganya. Tapi untuk selamat saat itu saya bilang dia sudah bersama dengan Tuhan. Tapi ini Roh Kudus berkata, ini kenyataan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Bukan sekali selamat tetap selamat. Bukan sekali terima Yesus langsung hidup amburadul masuk surga. Oh, enak banget. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bahwa kita harus menjaga keselamatan ini. Susah nggak? Susah. Bukan
bukan susah lagi, susah. Udah capek-capek jadi orang Kristen, sekolah minggu, ya, melayani, ya, apalagi sudah jadi WR, mungkin jadi singer, capek. Tahu-tahu tak ada pria yang datang. Ya sudahlah, seperangkat alat sholat dibayar tunai, selesai, murtad, hilanglah keselamatan. Orang murtad, hilanglah keselamatan. Memang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Yang mengerti katakan amin. Mungkin keluar dari tempat ini, keluar dari gereja ini sudah lupa firman-Nya. Apa itu tadi? Lucu-lucu aja. Tetapi kalau Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus mengingatkan kita, Dia selalu ingin kita kudus. Ibrani katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau dia tidak kudus. Amin. Amin. Oleh sebab itu ada perjamuan kudus. Oleh sebab itu kita percaya pengakuan dosa. Kalau kita berdosa, dia datang sama Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku Tuhan, ampunilah kesalahanku Tuhan. Kita bertobat. Amin. Bukan seperti ajaran tadi, ya Tuhan, aku berdosa, sorry Tuhan, aku tetap masuk surga kan Tuhan, karena kau bilang sekali selamat tetap selamat. Siapa yang bilang? Amin. Ada lagi sekarang pengajaran keselamatan yang tidak bersyarat. Tidak ada syarat apa-apa, pokoknya terima Yesus, selamat. Ya betul memang. Dan engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Itu proses pembenaran. Tapi nggak selesai sampai pembenaran. Kehidupan kita langsung masuk ke dalam proses pengudusan, pikul salib, iring Tuhan Yesus. Amin. Iring Tuhan Yesus. Godaan, tantangan terus datang tiap hari. Godaan, mau itu tukang sapu, mau itu pekerja luar biasa, mau direktur, mau pengusaha, mau pendeta, tiap hari datang godaan. Betul apa betul? Amin. Godaan terus datang. Sebab kekudusan kita tidak bisa sampai kudus langsung tidak ada cobaan, tidak ada godaan. Makanya kalau ada promosi, oke, ikut Tuhan aja kau bisa kaya. Kau tahu nggak kaya-kaya? Bohong Pak Pendeta. Masa aku miskin terus? Ya, kita tidak bisa lepas dari godaan. Kita tidak bisa lepas dari pencobaan. Pencobaan itu menghampiri siapa saja. Jemaat, pendeta, semua dihampiri oleh godaan. Amin. Yang kita perlu adalah bagaimana kekuatan Roh Kudus itu lebih besar dalam hidup kita, sehingga kita mengasihi Tuhan dan tahan terhadap godaan. Cobaan boleh datang, masalah boleh datang, tapi aku lebih mencintai Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Aku lebih mengasihi Tuhan Yesus. Aku lebih mengasihi kehidupan yang kekal daripada kehidupan yang sementara. Haleluya. Saudara, istilah Alkitab, kekudusan itu tak bercacat dan kudus. Menyempurnakan kekudusan, suci dan tak bercacat. Dimerdekakan dari dosa, mati bagi dosa, menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Itu istilah kita. Kita ini bukan hamba dosa lagi, tapi hamba kebenaran.
hamba Tuhan Yesus, hamba Allah. Amin. Kalau hamba Allah itu benar-benar kudus hidupnya. Bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Tapi berusaha untuk tetap hidup kudus. Ada orang karo namanya si Datu, marganya bangun, jadi jatuh bangun. Ya. Jangan jatuh bangun terus. Ya. Jatuh sekali, bangun terus tiap hari. Amin. Jangan mau jadi jatuh bangun. Gak ada yang sini Pak bangun ya? Gak ada ya? Gak ada. Kalau ada minta maaf Bapak. Namanya kan bukan jatuh kan? Kalau namanya jatuh, marganya bangun, jatuh bangun sudah. Amin. Kita harus bangun terus. Bersama Roh Kudus kita kuat. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, kita bilang, Tuhan, ampunilah dosaku Tuhan. Biar aku masuk dalam pengudusan. Karena pengudusan itu kalau bahasa Yunaninya hagiasmos, itu bukan kata benda, tapi kata kerja, proses. Yang setiap hari kita minta, Tuhan, kuduskan aku Tuhan, layakkan aku Tuhan. Kalau hari ini Engkau datang, biar aku bersama-sama dengan Engkau Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Itu adalah proses. Itu adalah arah tujuan hidup kita. Itulah adalah Allah rohani kita. Kita mau ke sana. Semua kita mau ke sana. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Memang kita sudah dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, Tuhan Yesus datang, ya langsung ke surga. Ada satu kesaksian, ini encim-encim dari Kalimantan Barat. Ya. Dia belum tahu Yesus, siapa Yesus. Tapi sekarang banyak loh encim-encim orang yang belum tahu Yesus, itu mimpi Tuhan Yesus datang dan mereka bertobat. Sekarang ini firman Tuhan digenapi luar biasa. Ya, banyak orang mendapat mimpi. Orang yang belum percaya mendapat mimpi tentang Tuhan. Waktu itu dia mau meninggal, ya. Ada dua malaikat hitam-hitam, ya. Dia dibawa ke pinggir jurang yang di dalamnya kegelapan, api yang menyala-nyala. Lalu dia lihat ke atas, indah sekali di atas. Di surga lagi nyanyi lagunya seperti ini, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kebetulan dia punya tetangga orang Kristen. Aku pernah dengar lagu itu. Aku mau sana, dia ngomong sama malaikat. Bisa. Kamu belum percaya Yesus, gak bisa ke sana. Wah, gak adil dong. Oke, kasih kesempatan aku percaya Yesus. Ya udah, kata malaikatnya, turun kamu, kasih kesempatan 2 minggu. Yang jaga di rumah sakit itu kaget. Bangun lagi, bangkit. Belum mati dia. Langsung dia ngomong, cari pendeta. Aku mau tahu siapa Yesus. Datanglah pendeta. Kebetulan bukan Pak Saiful ya waktu itu, karena di Kalimantan Barat ya Bu. Kalau di Tanjung Priok pasti Pak Saiful yang datang. Dilayanilah firman Tuhan. Terima Yesus dia. Terima Yesus dia. Ibrani katakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Selamatkan dia. Saya mau masuk surga. Saya mau mati lagi dia. Betul, 2 minggu. Mati lagi dia. Disambut oleh malaikat Tuhan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Anda percaya dia masuk surga? Amin. Amin. Amin.
Kalau kita percaya Tuhan Yesus, pasti masuk surga hari ini. Siapa yang mau ke surga hari ini? Angkat tangan. Hari ini juga. Jangan Pak. Masih enak di dunia. Jangan karena di dunia susah, banyak hutang, terus mau masuk surga. Belum selesai, saudara. Amin. Nanti waktunya Tuhan. Amin. Itu pembenaran. Kita sudah dibenarkan. Tapi kan masalahnya kan kita belum mati. Kita belum masuk surga. Ini masih proses. Ini kekudusan ini perlu dijaga. Amin. Iman ini perlu dijaga. Kesalehan ini perlu dijaga. Godaan banyak. Contoh, belum makan, di rumah nggak ada boras. Bukan habis boras makan gabah, nggak bisa gabah dimakan. Ya, tidak ada lagi yang mau dimakan. Hutang belum dibayar. Apakah kita harus melakukan dosa? Dan kita percaya Roh Kudus Tuhan akan memberkati kita. Amin. Persoalan banyak, masalah besar, keuangan sedikit menipis. Apakah kita mau berbuat dosa? Tidak, kita percaya firman Tuhan. Pasti firman Tuhan. Tuhan sendiri akan memelihara hidup kita. Asal kita kudus dan dekat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Itulah yang harus kita perjuangkan. Jadi pembenaran memang betul sekali selamat, tetap selamat. Tapi proses pengudusan itu terus berlangsung. Kita harus jaga, ya, persatuan dengan kematian dan kebangkitannya. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata begini, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Haleluya. Amin. Banyak kok kesaksian di tengah masalah, apalagi hari-hari ini, ya, goncangan makin besar. Makanya kita setiap hari harus berdoa untuk Indonesia. Yang mau katakan amin. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Berdoa untuk, biasanya nih kalau goncangan ini, masalah besar ini, dulu mungkin aduh nggak ada masalah, enak-enak aja ke gereja, asal-asalan aja, baca firman Tuhan asal-asalan. Tapi puji Tuhan, kalau ada goncangan, ada kesulitan, ada kesusahan, sekarang banyak orang yang berdoa. Memang harus begitu, amin. Haleluya. Memang harus begitu. Di tengah cobaan, di tengah pencobaan, di tengah masalah kita, di tengah apapun yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita harus tetap mengandalkan Dia. Kita harus berdoa kepada Dia. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau satu-satunya penolongku. Aku hanya berharap kepadamu Tuhan. Biarlah mujizat terjadi dalam hidupku. Dan itu akan terjadi dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita ini. Oleh darahnya, oleh darah Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 berkata begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita minta ampun Tuhan. Kita punya persekutuan yang indah.
Ada kelompok sel di sini. Ada Bu ya? Ada berapa kelompok? 20. Jadi ada kelompok sel. Apa itu kelompok sel? Berdoa. Setiap hari berdoa. Gembala saudara di tempat ini, Pak Saiful, itu tiap SMS pada saat kami mendoakan Bapak. Luar biasa. Karena kita hanya mengandalkan doa. Kita hanya mengandalkan doa. Tidak bisa sekarang ahli ekonomi, ahli politik, begini. Nggak bisa, nggak mampu angkat tangan. Semua angkat tangan. Amerika aja yang besar angkat tangan ekonominya. Cina yang besar nggak mampu resesi. Apalagi Indonesia. Tapi semua angkat tangan. Kita juga angkat tangan. Hanya berharap sama Tuhan saja. Amin. Amin. Kita percaya. Ya, 10.000, 1.000 lebah di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri. Tapi itu tidak akan menimpa engkau, karena engkau hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Amin. Bukan kita anak konglomerat, bukan. Bukan kita hebat, bukan. Bukan karena pintar kita, bukan. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang sanggup meluputkan kita. Amin. Allah yang sanggup memberkati kita. Amin. Haleluya. Aminnya sudah ngantuk nih. Amin. Jangan ngantuk. Kalau nonton TV, kalau dengar khotbah ancang-ancang. Nah, kelamaan sedikit, gereja dulu ini bukan di sini ya, kelamaan sedikit loh. Hari khotbahnya ini. Haleluya. Mau mulai hari ini mengandalkan Tuhan. Setiap hari mengandalkan Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa Tuhan, saya hanya mengandalkan Engkau. Saya tidak sanggup Tuhan. Apalagi oleh firman Allah. Yohanes 17 ayat 17 berkata gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, aku memang rajin mandi Tuhan. Secara fisik aku wangi. Tetapi jadi pertanyaan sekarang, secara rohani, apakah kamu wangi? Ada di sini yang tidak mandi 3 hari 3 malam? Gimana kira-kira? Orang akan menjauh dari. Ada di sini yang tidak baca firman Tuhan 3 hari 3 malam? Kalau kau lakukan itu, rohanimu, rohmu bau, tidak bersih. Karena firman Tuhan yang menyucikan kita. Amin. Firman Tuhan yang membersihkan hidup kita. Coba kalau nggak pernah baca firman Tuhan, 3 hari nggak baca firman Tuhan, yang ada dalam pikiran apa ya, pikiran kotor, pikiran apa masuk semua, galau. Ada di sini yang masih galau. Galau karena apa? Bukan firman Tuhan kekuatannya, pikirannya, perasaannya. Tapi kalau firman Tuhan yang menyucikan hidup kita, firman yang menyucikan hati kita, kita nggak jadi orang Kristen yang nggak galau. Amin. Yakin dan percaya. Haleluya. Jalannya pun percaya. Gimana Pak kabarnya? Biasa-biasa saja Pak. Ngantuk, nggak yakin. Tapi kalau orang yang yakin karena firman Tuhan terus menyucikan dia terus tiap hari, percaya saja. Percaya Pak. Aku akan diberkati. Aku akan luar biasa. Aku akan naik bukan turun. Aku akan menjadi kepala bukan Amin. Itu kan firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak dibekali firman Tuhan, loyo kita hidup kita. Baru umur 40
48 kayak 84. Loyo ya. Baru umur 48 tapi kayak 84, udah kayak opung-opung. Ada kemarin pendeta tamu kami, umurnya 84 tapi seperti 48. Jalannya gagah luar. Saya salaman sampai pegel. Buat kali. Kenapa? Apa syaratnya Pak? Dia baca firman Tuhan 10 pasal lebih setiap hari. Dia bergaul dengan Tuhan 3 jam lebih katanya dengan Tuhan setiap hari. Dia akan kuat. Lama-lama tambah kuat. Naik menghadap Tuhan di Sion. Amin. Kalau umur berapa? 40 sudah rematik. Wah, jangan-jangan gak semangat hidupnya tuh, rematik. Haleluya. Saudara luar biasa sehat dalam Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Tuhan. Rajin berdoa. Sahabat saya hanya Tuhan. Teman saya hanya Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan yang Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati. Apalagi? Jangan langganannya dokter, ya. Setiap hari dokter, setiap minggu dokter. Terakhir dokter kulit, itu pun karena paru-paru banyak. Tapi hari ini kita luar biasa dalam Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, pengudusan itu karya Tuhan. Jadi gini, ada ajaran sekarang bahwa kita itu memang orang pilihan. Jadi kalau orang pilihan itu tidak mungkin tidak mungkin kehilangan keselamatan. Siapa yang bilang? Kan ada ayatnya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, tapi lebih sedikit lagi yang setia. Orang pilihan itu kita semua. Kita dipilih semua. Tapi masalahnya dari kita ada responnya. Amin. Waktu ini memang ajaran ini sekarang lagi menyusup ke gereja. Udah kamu pokoknya beres deh. Pokoknya kamu masuk surga, hidupmu amburadul tetap masuk surga. Itu jaminan. Wah, ini mengacaukan, saudara. Tapi di sini nggak ada ya. Amin. Masih tetap GBI kan? Amin. Kalau GBI itu ada pengakuannya. Perjamuan kudus. Sebab kalau ajaran itu kita terapkan, udah nggak perlu perjamuan kudus, ya udah hanya perjamuan kudus biasalah itu. Ya biasa tiap bulan perjamuan kudus. Jangan. Sebab firman-Nya berkata jangan kamu main-main dengan perjamuan kudus. Sebab kamu kalau makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak benar, tidak sedikit yang sakit, bahkan banyak yang meninggal. Tapi kamu benar-benar harus mengaku dosa kamu, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan perjamuan kudus ini jadi main-main. Firman-Nya berkata begitu. Harus dengan cara yang benar, beribadah dengan cara yang benar, memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara yang benar. Jadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, gak main-main, saudara. Karena kita dipilih bukan untuk dicelakakan. Karena kita dipilih bukan untuk masuk neraka. Kita dipilih untuk masuk surga. Yang percaya katakan amin. Kita dipilih untuk diberkati. Kita dipilih untuk hidup berhasil. Tidak ada Tuhan bilang, saya pilih kamu ya, kamu jadi pencopet nanti. Nah, pasti Tuhan pilih kita untuk kita diberkati. Tuhan pilih kita untuk kita hidup sukses, untuk baik. Tuhan pilih kita untuk dipakai menjadi alatnya.
untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Tapi sekarang responnya di kita. Mau nggak kita menanggapi pilihan Tuhan itu dengan baik, dengan benar? Ya, mau nggak kita dengan sungguh-sungguh? Filipi 2 ayat 12 berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih ada hadir, kata Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bilang, saya dipilih oleh Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan Untuk berhasil. untuk berhasil, Untuk masuk surga. untuk masuk surga, Untuk hidup benar. untuk hidup benar. Saya mau tangkap itu dengan baik. Amin. Mari kita hari-hari jangan main-main dengan keselamatan. Dan kita yakin dan percaya janjinya itu iya dan amin. Waktu dia naik ke surga, dia bilang begini, jangan sedih hatimu. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Banyak rumah di surga disiapkan untuk kita. Tapi untuk masuk surga itu tidak gampang. Itu saya waktu sekolah minggu nanya nih, ya, apa namanya lagunya? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Amin. Jadi itu, kita itu punya kebebasan sendiri. Mau milih jalan yang lebar, apa mau jalan yang sempit. Jadi orang Kristen itu bukan robot, tetap selamat. Selalu tidak. Ada pilihan sendiri. Mau masuk neraka atau mau masuk surga, itu pilihan sendiri. Tapi kita pilih sama-sama yang sempit. Amin. Kalau jalan yang sempit susah nggak? Desek-desekan, susah. Kalau yang jalan lebar ya udah asal-asalan aja, pasti sampai ke neraka. Yang mengerti katakan amin. Kalau mau ke neraka jalan ya hidup asal-asalan aja lah, ke gereja asal-asalan aja. Ada waktu, kalau ada waktu berdoa, kalau ada waktu baca firman Tuhan. Asal-asalnya nikmati aja hidup, pasti masuk neraka. Tapi kalau mau masuk surga, hidup sungguh-sungguh, hidup benar, seturut dengan firman Tuhan. Amin. Pilihannya ada sama kita. Sekarang banyak ya, karena waktunya sudah singkat. Tuhan Yesus mau datang, itu banyak orang. Iblis itu begini, pakai orang. Coba ajaran sesat, kacaukan gereja supaya jangan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, jangan nebut nama Allah, Yahweh lah, apalah, supaya kamu minggir. Lama-lama ribut di gereja, berantem, ya. Tidak sungguh-sungguh ke gereja, yang baik-baik ke gereja jadi lari. Ikut perjanjian lama dong Yahweh, tapi makan babi juga. Kalau perjanjian lama kan tidak boleh makan babi. Banyak sekarang. Tujuannya apa? Dulu iblis pakai ular, ya. Waktu Hawa bilang, wah nggak apa-apa, makan aja, nggak apa-apa. Kan juga begitu, nggak apa-apa, kamu berdosa nggak apa-apa, minta ampun aja gampang, ke gereja nggak apa-apa, hidupmu ya suka-sukalah, masih muda, nggak apa-apa. Itu cara iblis sekarang. Tapi kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin.
Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan. Di depan kita ada roti dan anggur. Roti yang adalah tubuh Kristus, anggur yang adalah darah. Mesti kita siapkan hati kita. Saya undang main musik, main singer. Tuhan Yesus, di waktu yang singkat ini kami mengerti akan firman. Kalau sebentar lagi Engkau datang untuk yang kedua kalinya, persiapkan setiap kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau mengenalku dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang mengetahui dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Menjadi doa kita, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berjuang. Mari kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu didapati kita, mari hamba-Ku, Engkau yang setia melakukan firman-Ku. Mari Engkau bersama-sama dengan aku kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang kita tunggu-tunggu, itulah yang kita nanti. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan dalam
penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap setia iringi Kau Tuhan. Biar kami tetap setia firman-Mu Tuhan. Biar tetap bersungguh-sungguh Kau pakai setiap kami menjadi batu penjuru, menjadi terang dan garam dalam hidup ini, sehingga banyak orang lain datang kepadamu melalui hidup kami. Mari hamba-hamba Tuhan yang mau melayani perjamuan kudus, saya undang ke depan. Bapa, inilah hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Selidiki aku, ingat hatiku, Bapa-Mu sungguh mengasihi. Yesus, menyelamatkanku dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, mari kita bangkit berdiri. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu dia makan roti dan minum cawan ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau masih ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang najis, menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kami minta ampun Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan kami mau
Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Kalau kami mengampuni dosa kami, Kau mengampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama. Katakan terima kasih Tuhan. Jangan diam, bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.